Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Toyib akan mereaction daripada channel Harry Pras ya. Di mana rekan kita, saudara kita, sahabat kita Harry Pras menyoroti tentang banyak bohongnya, banyak dustanya Habib-Habib yang selama ini berceramah di depan publik, tapi dengan ceramah bohong, ceramah dusta. Di antaranya ada ceramah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah belajar kepada Habib. Ini kurang ajar sekali nih. Ya, kurang ajar sekali. Berani-beraninya mengatakan Nabi Muhammad masih belajar dengan Habib. Habib bisa apa? Hah? Habib itu sampah. Di Yaman juga sebagai pendatang. Habib ini nggak jelas orang mana, keturunan mana nggak jelas. Tapi setelah dites DNA ternyata mereka tuh haplogrupnya G alias keturunan Yahudi Askenazi. Berani-beraninya ngomong Nabi Muhammad masih belajar dengan Habib. Ya, untuk kita saksikan bersama video daripada channel Harry Pras yang mengupas tentang sombongnya Habib-Habib yang mengatakan bahwa Nabi itu masih belajar kepada Habib. Kurang ajar sekali saudara-saudara. Kita jangan sekali ini mendengarkan ceramah daripada Habib. Ini kita bisa tersesat, bisa dosa besar, ya. Awas, resikonya nanti di akhirat kalau kita selalu mendengarkan ceramah-ceramah daripada Habib, ya. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Berbagai macam kedustaan telah saya bahas di video saya. Kedustaan-kedustaan dari oknum-oknum kiai, gus, habib, ustadz, yang dimana mereka dianggap sebagai tokoh agama. Saya orang paling tegas ketika membahas hal seperti ini. Saya orang yang tidak mau mendiamkan hal seperti ini. Setelah beragam video saya buat, banyaknya video yang saya buat di media sosial, terkhusus YouTube ini, di antaranya banyak orang yang sudah mau mikir, dan di antaranya juga banyak orang yang menentang. Dan pastinya orang-orang yang menentang saya adalah mereka yang tidak terima amalia bid'ah dibahas, khurafat kita bahas, dan orang-orang yang mereka anggap ulama kita bantah syubhat, khurafat, doktrin, dan ajaran menyimpangnya. Saya tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Saya tidak pernah khawatir dengan apapun yang saya sampaikan, karena ketika kita berada di jalan yang benar, kita tidak boleh takut untuk menghadapi segala resiko. Dan terkhusus di bagian khurafat, teman-teman. Kadang ketika kita berbicara tentang khurafat, kita diklaim sebagai orang yang tidak percaya gaib. Ini kesontoloyoan, teman-teman. Benar-benar kesontoloyoan. Dan saya tidak mau mendiamkan hal seperti ini semakin sontoloyo. Di video ini ada pengagum Habib, atau dia juga Habib, saya tidak tahu. Intinya saya di-share satu video ini, dan saya diminta untuk memberikan edukasi, pembahasan. Dan ketika saya menonton, ini benar-benar perlu untuk dibahas. Karena agar semakin banyak orang yang mulai berpikir dengan kepalanya. Seperti yang selalu saya sampaikan, channel Harry Pras dibangun sekarang untuk ngajak orang mikir. Dan tentunya orang yang mau mikir hanya mereka yang punya otak. Yang tidak punya otak silahkan minggir. Apalagi cuma nonton separuh-separuh dan tidak mau nonton sampai selesai. Berarti otaknya juga separuh. Sekarang kita tonton, teman-teman, satu video yang dimana sangat-sangat membagongkan. Orang ini membuat suatu kedustaan yang dimana Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib beserta cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Hasan radhiyallahu an ingin belajar ilmu kepada seorang wali. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang indah, teman-teman. Jadi melihat ketika dia tidur. Memang betul, sangat-sangat betul. Di Indonesia ini, jualan yang paling laris adalah jualan mimpi. Jadi makanya banyak dari orang-orang sufi semacam ini berdagang mimpi, teman-teman. Mimpi yang menjadi dagangan mereka. Lanjut dulu. Pertama buru-buru bawa kitab. Buru-buru bawa kitab. Jadi orang-orang yang indah itu, beberapa orang yang indah tersebut, buru-buru membawa buku, teman-teman. Mau kemana? Luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun. Azim. Orang yang ketiga menyusun. Nah, ada 3 orang. Yang ketiga Dipegang bajunya. Entah dulu. Kalian ini siapa? Siapa? Kalian siapa? Dan kalian mau kemana? Mau kemana? Kok bawa kitab? Seperti anak mau pergi sekolah. Sontoloyo. Oh. Orang ketiga bilang, Aku Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib.
Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Nah, Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. paling depan datukku Muhammad SAW. Ini di dalam mimpi, teman-teman. Melihat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, terus Hasan berbondong-bondong, lari-larian, dan membawa buku seperti anak sekolah mau belajar. Kira-kira mau kemana? Mau kemana kalian tergesa-gesa? Mau. Iya, kami tergesa-gesa. Mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sana. Mau belajar nahu, teman-teman. Nabi Muhammad SAW mau belajar tata bahasa Arab. Nahu adalah ilmu tata bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya grammar. Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi pun direndahkan sama mereka. Di dalam dongeng-dongeng mereka, Nabi Muhammad SAW juga direndahkan, teman-teman. Betapa sontoloyonya ini. Nabi Muhammad SAW hanya mi'raj sekali, direndahkan sama mereka. Bahwa di antara mereka, Habib-habibnya, ada yang bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Kalah telak Nabi Muhammad, kalah telak. Nabi Muhammad SAW di perkara mi'raj, kalah sama habaib. Di perkara ilmu tata bahasa, kalah sama habaib. Sampai Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang sangat-sangat cerdas, masih perlu belajar sama habaib di dalam mimpi. Kan mereka ini punya dalil, teman-teman. Mimpinya orang-orang soleh adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang dia bahas, Habib ini, adalah orang soleh. Artinya apa? Mimpinya dari Allah. Kalau mimpi itu turun dari Allah, artinya apa? Kebenaran. Nabi Muhammad SAW beserta Ali dan Hasan ingin belajar nahu, ilmu tata bahasa Arab, kepada betapa ringannya mulut mereka ini. Betapa mudahnya mulut mereka ini merendahkan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Sampai-sampai mereka juga pernah berkisah-kisah, teman-teman. Kalau apa? Nabi Muhammad SAW bawa apa? Sesepuh mereka pernah keluar masuk surga seenak jidat, semau mereka. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kalau bukan atas kemauan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW tidak bisa seenak jidat keluar masuk surga. Tapi enggak bagi Habib. Keluar masuk surga seenak jidat. Sampai apa? Pasir dari surga pun mereka bawa ke dunia. Ya'udzubillah min dzalik. Bahkan yang jauh lebih sontoloyo, beberapa hari lalu saya bahas tentang Halimah Al-Aidrus, yang dimana dia gedabrus membahas tentang salah seorang Habib. Hanya dengan memejamkan mata dia bisa langsung pindah dari Yaman ke Mekah, dan bisa seenak jidat bolak-balik, ya, pergi ke Mekah sekejap mata, pulang lagi ke Yaman sekejap mata. Habis itu ngambil anaknya yang ketinggalan, mejam lagi matanya, tembus lagi ke Mekah. Seenak jidat. Seenak jidat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, ini kan rame-rame juga. Dia rame-rame dengan keluarga dan pembantunya serta anak-anak dan cucunya pergi ke Mekah dari Yaman. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah beserta dengan para sahabat, orang-orang soleh, orang-orang hebat, pejuang Islam, orang-orang pilihan. Tapi mereka tidak sekejap mata pergi dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad SAW berasa kalah mulia dengan orang-orang Habib ini? Kenapa? Ada apa wahai Habib? Mau kemana kalian? Mau apa kalian? Sampai-sampai hal seperti ini pun kalian doktrinkan kepada umat agar semakin cinta kepada kalian. Begitu kan? Kasihan umat. Bukannya mereka ini mendapatkan pendidikan fikih, pendidikan akidah, pendidikan tauhid, pendidikan syariat, pendidikan akhlak dan lain sebagainya, malah didoktrin untuk cinta kepada kalian dengan cerita-cerita sontoloyo semacam ini. Mau kemana lagi kalian? Mau belajar tata bahasa Arab katanya. Ilmu nahu. Ajib, teman-teman. Pagi-pagi, teman-teman, nyengir mulutnya si sontoloyo ini. Ya Allah, menista Islam, menista Rasulullah SAW. Gesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Gak ada mereka ini, teman-teman, menyampaikan ilmu. Yang ada mereka menyampaikan mimpi, cerita halu, khurafat dari kitab-kitab mereka, buku-buku karangan mereka. Gak ada mereka menyampaikan ilmu, ya, gak ada. Apalagi orang-orang yang selalu mendoktrin kepada umat agar semakin cinta kepada mereka. Gak ada sama sekali. Dan ketika kita membahas seperti ini, teriakan yang paling kencang dari mereka adalah kita tidak percaya gaib, kita tidak percaya wali. Di dalam Islam, teman-teman, Nabi Muhammad SAW memang betul menyampaikan wali-wali Allah. Dan siapakah wali-wali Allah? Ya, mereka orang yang bertakwa dan benar-benar beriman. Dan asal kalian tahu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah main wali-walian. Abu Bakar wali? Enggak. Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah orang yang sidik. Umar adalah orang yang tegas. Utsman adalah orang yang dermawan. Ali adalah orang yang cerdas dan piawai di dalam mengatur strategi perang.
Gak disebut wali. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, gak ada Abu Bakar menyebut sahabat lain wali. Umar, Utsman, Ali, tidak ada yang mereka menyebut sahabat-sahabat lain wali. Bahkan sampai keempat imam mazhab. Mereka tidak main wali-walian, teman-teman. Si fulan wali, si fulan wali. La ya'riful wali illal wali. Gak ada. Kalimat yang benar adalah la ya'riful wali illallah. Tidak ada yang tahu si fulan wali kecuali Allah. Bukan wali ketemu wali. Oh enggak, kalau sekarang la ya'riful wali illal wali. Apa ini? Sontoloyo lah. Kalau kalian merasa di bagian hal ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, ketika dinyatakan oleh orang-orang semacam ini Nabi Muhammad SAW masih butuh belajar, masih butuh ilmu, maka ini adalah suatu penistaan, penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah masih kekurangan ilmu? Sekali lagi, pakai otak kalian untuk berpikir. Video Harry Pras mengajak kalian semua untuk berpikir. Yang punya otak, yang nggak punya otak gak usah nonton video saya. Apalagi otaknya separuh-separuh, nontonnya separuh-separuh, gak paham isi video, komentar saya nak jidat. Ya kesontoloyoan yang ada, gedap berus lah. Semoga kalian mikir. Ini adalah penghinaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.